derasnya pemberitaan terkait pandemi COVID-19 telah menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan kecemasan bagi masyarakat kita semua. Tak sedikit yang dari mereka mengalami tekanan psikologis atau stres. Ya, panik, cemas, dan kekhawatiran yang berlebihan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini membuat sejumlah orang justru stres. Seperti saya tadi, Betul. jadi panik attack gitu ya. Padahal stres ini justru berpotensi menurunkan imunitas tubuh yang justru malah dibutuhkan untuk menangkal paparan virus COVID-19. Mencermati informasi yang akurat baik dari media massa, media daring, dan media sosial serta menyaringnya menjadi salah satu upaya untuk menekan stres pemirsa. Salah satu cara untuk menghadapi stres yang baik adalah dengan mempertahankan gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, istirahat cukup, dan beraktivitas fisik. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan pakar promosi kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Dr. Fatwa Sari Tetradewi. Ya, Dr. Fatwa, selamat siang, Dok. Selamat siang. Baik, Dok. Jadi paparan informasi kebanyakan yang negatif, bisa dikatakan seperti itu ya, ternyata membuat kita stres. Nah, berpikir proporsionalnya, menerima informasi yang proporsionalnya, seharusnya seperti apa sih, Dok? Ya, memang kita semua sekarang berada pada situasi yang tidak mudah. Jadi kita setiap hari terpapar dengan berita yang simpang siur. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu ini berita yang benar atau berita yang salah. Jadi kita perlu menyikapi dengan rasional, dengan bijak. Ya, jangan terlalu banyak kalau merasa bahwa kita sudah terpapar cukup banyak dan sudah timbul rasa tidak nyaman gitu. Ya, kita kemudian harus mengurangi paparan dari berita-berita yang ada tersebut. Manajemen stres begitu Manajemen ya. stres, betul. Baik, Dokter Fatwa, pada saat itu saya membaca di sebuah berita begitu, ada satu pihak yang sudah positif COVID-19, Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang mengatakan bahwa penyakit corona ini yang pertama kali diserang itu justru mental. Begitu mentalnya drop, itu justru menurunkan imunitas tubuh. Anda setuju dengan pernyataan dari Bima Arya? Ya, salah satunya memang yang kemudian penting untuk kita jaga adalah imunitas tubuh, kekebalan tubuh kita. Dan salah satu yang menentukan kekebalan tubuh kita adalah stres. Karena kalau kita stres, kemudian istirahatnya tidak bisa cukup, kemudian makan tidak enak, ya ini kemudian akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Yang tadinya kita makan sudah biasa aja, kemudian bisa telepon-telepon dengan teman dengan nyaman, ini kemudian sampai pada tahap wah telepon sudah nggak enak lagi, makan nggak enak lagi, akhirnya sakit perut, akhirnya kemudian aduh kok terasa sesak, kok terasa nggak enak badannya, padahal sebetulnya mungkin nggak apa-apa. Jadi itu gejala psikosomatis tadi ya, Dok ya? Penting. Betul, jadi psikosomatis. Oke, Dok. Lalu bagaimana sih caranya memilah-milah informasi? Karena kan kadang pengen buka takut stres tapi nggak buka juga penasaran nih misalnya. Jadi intinya gini, kita harus well informed, terinformasi dengan baik tapi juga tidak khawatir berlebihan gitu ya, tapi juga tidak abai. Gimana nih, Dok? Iya, betul. Jadi penting bagi kita untuk selalu mengupdate karena memang situasinya berubah setiap saat. Tapi kalau terlalu banyak informasi, itu kebanjiran informasi, nanti kita juga sulit untuk membedakan mana yang kemudian benar, mana yang salah. Jadi saran saya sebaiknya yang diakses adalah informasi-informasi yang memang betul-betul akurat dari tim COVID nasional begitu ya, atau dari Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah daerah setempat. Kemudian itu diupdate mungkin hanya 1-2 kali sehari, itu sudah cukup. Oke, harus komitmen bahwa sehari 1 atau 2 kali aja update begitu ya, Dok ya. Dan mungkin hanya melihat informasi dari media mainstream juga cukup membantu ya karena akurat ya. Betul. Satu lagi, Dok, selain tadi kan memanage stres tapi memanage emosi. Kita semua sedang gagap seluruh dunia begitu. Ini adalah sesuatu hal yang baru, mungkin banyak sekali kesalahan, tidak memanjakan emosi kita untuk akhirnya malah satu merugikan, marah-marah di media sosial tanpa solusi. Gimana nih manajemen emosi yang juga saya yakin akan mempengaruhi kepada ketahanan tubuh kita, Dokter? Ya, kalau untuk emosi, yang lebih detail nanti teman saya dari psikolog ya. Tapi secara umum, kalau kita kemudian seluruh dunia itu sedang mengalami masalah yang sama. Jadi kita tiba-tiba dihadapkan pada suatu
suasana ataupun situasi di mana kemudian kita nggak biasa harus kerja dari rumah, biasanya ngobrol nyaman dengan teman langsung berdekatan, ini kita nggak boleh. Jadi akan banyak adaptasi-adaptasi yang perlu kita lakukan, dan itu kemudian membuat kita itu secara emosional menjadi lebih rentan begitu. Jadi mungkin perlu kita kembalikan saja kepada pola pikir kita. Jadi kita itu bukan yang terburuk. Jadi di antara coba kita pikirkan, di antara negara-negara yang lain, kita juga terkenanya juga agak belakangan ya. Kita bukan yang paling awal terkena, sehingga sebetulnya banyak lesson learned yang bisa dipelajari dari negara-negara lain. Jadi berpikir positif, betul sekali. Baik. Dokter, yang terakhir, lalu bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada anggota keluarga kita nih, terutama karena kelompok usianya yang beda-beda, anak, terutama orang tua? Ya. Kalau untuk anak-anak, ini karena mereka biasanya memang suka yang sifatnya ke arah bermain, ya sesuatu yang pesannya sederhana, kita berikan pesan yang sederhana, mungkin bisa dibarengi dengan media-media yang menarik, yang itu kayak semacam komik-komik elektronik, sekarang kan banyak. Betul. Itu untuk anak-anak. Kemudian kalau yang untuk lansia, ini kita juga harus memberikan pesan secara pelan-pelan, jadi tidak memberikan dalam jumlah yang besar, apalagi dengan update yang tiap hari yang mengkhawatirkan, itu malah justru kurang begitu baik. Jadi pesannya juga harus lebih sederhana dan sedikit demi sedikit. Ya. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Saya pikir memakai bahasa daerah lokal akan lebih bisa diterima begitu ya, supaya juga informasinya tersampaikan dan stres menjadi terjaga. Terima kasih Dr. Fatwa sudah bergabung bersama kami di Newsline. Sehat selalu, Dok. Terima kasih.